Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Johari Ubaidillah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penggunaan SPSS dalam mengolah regresi linear berganda. Yang pertama yaitu siapkan datanya terlebih dahulu. Setelah datanya ada, lalu kita copy. Lalu pergi ke SPSS. Lalu tekan kanan dan pilih paste with variable names. Terus ke analyze, cari regression atau regresi, terus pilih linear. Nah, di sini masukkan variabel dependennya yaitu jumlah peminat. Masukkan. Nah, dan untuk yang harga bahan sama model baju itu masuk ke dalam independen. Masukkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah diketahui. Di sini sudah diketahui bahwasanya ada variabel remove, model summary dan ANOVA, dan yang terakhir koefisien. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu variabel integrate atau remove. Variabel integrate tersebut menjelaskan variabel apa saja yang merupakan variabel independen dan apa yang menjadi variabel dependen. Terlihat bahwa yang menjadi variabel independen adalah model baju, harga, dan bahan. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah variabel jumlah peminat. Terus yang kedua yaitu model summary. Berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa R2 adalah sebesar 0,303 atau 30,3%. Artinya adalah bahwa variabel independen model baju, harga, dan bahan mampu menjelaskan variabel dependen, yaitu jumlah peminat, sebesar 30,3%, sedangkan sisanya sebesar 69,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai koefisien determinasi sebesar 30,3% menunjukkan bahwa model regresi ini tidak layak. Dikatakan tidak layak karena memiliki nilai koefisien determinasi di bawah dari 50%. Asumsinya adalah bahwa variabel-variabel yang dimasukkan dalam model belum mampu memberikan penjelasan lebih dari 50%. Terus yang ketiga yaitu ANOVA. Tabel ANOVA di atas adalah tabel yang menunjukkan uji regresi secara simultan. Bagaimana pengaruh variabel model baju, harga, dan bahan secara bersama-sama mempengaruhi jumlah peminat. Yang pertama yaitu keputusan 1. Bila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H1 diterima. Bila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa F hitung adalah F hitungnya yaitu 5,061 lebih besar dari F tabel yaitu 2,99, sehingga H1 diterima di mana variabel model baju, harga, dan bahan berpengaruh secara bersama-sama terhadap jumlah peminat. Dengan demikian,
penelitian tersebut menerima H1 dan menolak H0. Terus keputusan yang kedua yaitu bila nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Bila sig lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima berdasarkan tabel di atas. Dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar 0,07 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima di mana variabel model baju, harga, dan bahan tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap minat pembeli. Dengan demikian penelitian tersebut menerima H0 dan menolak H1. Kesimpulan, variabel model baju dan harga bahan tidak berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap jumlah peminat. Terus yang terakhir yaitu koefisien. Keputusan 1 yaitu interpretasi. Bila nilai T hitung lebih besar dari T tabel maka H1 diterima. Bila nilai T hitung lebih kecil dari T tabel maka H0 diterima. Berdasarkan tabel koefisien di atas dapat diketahui bahwa nilai variabel harga T hitung 0,262 lebih kecil dari T tabel yaitu 2,051 sehingga H0 diterima di mana variabel harga tidak berpengaruh terhadap minat pembeli. Terus nilai variabel bahan T hitung yaitu 2,8663 lebih besar dari T tabel yaitu 2,051 sehingga H1 diterima di mana variabel bahan berpengaruh terhadap minat pembeli. Terus yang ketiga, nilai variabel model baju T hitung yaitu minus 1,497 lebih kecil dari T tabel yaitu 2,051 sehingga H0 diterima di mana variabel model baju berpengaruh terhadap minat pembeli. Keputusan yang kedua yaitu bila nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Bila nilai sig lebih besar dari 0,5 maka H0 diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai sig variabel harga yaitu 0,795 lebih besar dari 0,05 sehingga H1 diterima di mana variabel harga berpengaruh terhadap jumlah peminat. Terus nilai sig variabel bahan yaitu 0,08 lebih besar dari 0,05 sehingga H1 diterima di mana variabel bahan berpengaruh terhadap jumlah peminat. Terus yang ketiga nilai sig variabel model baju yaitu 0,147 lebih besar dari 0,05 sehingga H1 diterima di mana variabel model baju berpengaruh terhadap jumlah peminat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.